Oke, sebenarnya hal ini itu gue pernah bahas ya beberapa bulan yang lalu. Gue pernah bahas hal ini. Nah, karena banyak yang nanya soal eh, pengontrolan diri ya, pengendalian diri dalam penglihatan, pendengaran dan segala macam untuk anak-anak indigo gitu ya, untuk anak-anak indigo yang sekarang. uh, kalau gua ya kalau gue nih dulu dulu ya, waktu gua baru terima itu, yang pertama itu adalah gua denger suara itu sangat berisik, dimana kayak gua di dalam satu ruangan dan banyak orang yang berbicara gitu kan, berisik banget. Terus setiap gua ngeliat orang itu, gua kayak komputer, kayak di dalam komputer. Jadi gua ngeliat orangnya siapa, orang itu gua nengok sana, langsung tuh datanya keluar gitu loh. Apa aja dia yang pernah perbuat gini 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 gini. Datanya keluar. Sampai kematiannya pun ada gitu loh. Tiap gua nengok sana, apalagi keluar lagi. Gua nggak tahu orang-orang itu siapa. Itu gua ketemu di jalan, di mall, gimana, kan capek gitu ya. Bagi kalian yang untuk kalian yang pengen seperti, jadi seperti kayak gua atau teman-teman yang bisa berbicara, ngobrol segala macam dengan hal-hal yang kayak gitu, kalian jangan pikir enak. Kita tuh capek sebenarnya gitu loh ya, capek banget. Nah, gua, karena gua keselnya saat itu, saking gua keselnya, saking capeknya, berisik, penglihatan gua gimana, sampai itu gua dijabarin ada peta dunia dibuka depan mata gua, dan itu banyak titik-titik. Kalau sekarang tuh kayak apa sih, kayak Google Map ya, kita ada di mana ya, lokasi di mana gitu ya, ada tanda-tanda gitu. Itu tanda-tanda itu semua adalah orang-orang yang akan mati. Itu gue dibuka depan mata gue, peta tuh, peta dunia. Terus gue bilang, gue nggak mau ngeliat, gue nggak mau ngeliat kematian, gue nggak mau ngeliat kematian, gue nggak mau ngeliat itu orang matinya kapan, gue nggak mau lihat itu ya. Gue memutuskan saya tidak mau melihat kematian. Tuh satu ya, gue ambil keputusan. Dan saat waktu gue dengar berisik itu, suara-suara berisik kayak di satu ruangan penuh bicara gitu kan, kayak gimana, terus pengeng kan kedengerannya, itu gue sampai teriak kecil, teriaknya kecil, gue teriaknya cuman kan, ih berisik gitu ya, tapi nggak teriak ya, cuman berisik, gue bilang itu ya. Terus gue bilang aja, pokoknya kalau gue nggak mau lihat, jangan dikasih lihat, gue bilang gitu. Kalau gue minta dikasih lihat, baru dikasih lihat, aku bilang tuh. Nah, dari situlah akhirnya yang namanya gue yang tadinya ngelihat begini tuh, ada siapa aja gitu kan, gimana gimana. Dari situ habis teriak gue ngomong kayak gitu, bleng, langsung hilang, ketutup dengan sendirinya. Karena gue ini bukan nyari ilmu ya, gitu loh. Gua dari keturunan gitu loh ya. Dan ini adalah yang jaga gua leluhur, bukan makhluk yang dibeli atau dipiara oleh leluhur gua, bukan. Yang ada di gua ya leluhurnya gua, kakek nenek buyutnya gua dulu. Nah, terus udah gitu, eh gua bilang lagi, gua ini bawa kendaraan. Gua ini bawa kendaraan. Kalau gua lagi bawa motor, gue bisa ngeliat nggak ketutup kayak begitu. Kalau gue bisa lihat, yang ada gue bakal celaka terus. Gue nggak bisa bawa kendaraan. Makanya kalau gue nanya, kalau gue minta dikasih lihat, dikasih tahu, baru kasih tahu, baru kasih lihat. Kalau enggak ya enggak. Ini khusus gue minta untuk kemunculan makhluk-makhluk ya, yang kalian sebut ya, pocong, kuntilanak, apa genderuwo, tuyul, apa segala macem lah kayak begitu ya. Seperti itu. Tapi gue juga belum
bisa yang namanya mengontrol kalau gue dapat penglihatan di masa lalu atau ke masa depan gitu loh. Gue itu baru bisa ngontrol di situ, dan gue tuh baru bisa, misalnya gue pengen tahu nih sifatnya nih orang kayak gimana, gue kepo gitu ya, pengen tahu nih orang kayak gimana, apa gitu kan. Nah itu baru baru gue dikasih tahu gitu loh, masa lalu nih orang begini 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 begini, dia kelakuannya seperti ini seperti ini seperti ini, sifatnya karakternya seperti ini, seperti itu. Dan juga ditambah gue belajar psikologi, gerak wajah dan tubuh, ekspresi wajah dan bahasa tubuh itu secara otodidak ya. Gue juga belajar, terus gue liatin, praktekin waktu gue kerja, di mana-mana gue kerja, gue perhatiin gimana-gimananya. Jadi bagusnya kalau anak-anak indigo ini memang kalau bisa didampingin dengan ilmu psikologi, karena kita kan harus berhubungan dengan ekspresi wajah, dengan bahasa tubuh. Jadi ada hal yang nggak perlu pakai tanda kutip itu, tapi kita cukup pakai ilmu psikologinya itu loh, ada ilmunya ya. Cukup dengan pakai itu aja kita bisa membaca karakter seseorang gitu kan. Ada kan banyak ya gitu, boleh cari baca di Google, baca buku, tanya ya, kuliah lebih bagus gitu kan, kalau gua nggak bisa kuliah. Nah terus untuk yang keturunan ini, bagaimana cara nutupnya? Entar gue bahasnya di video berikutnya ya. Yang untuk sekarang ini gue bahas adalah kalau gue cara nutupnya seperti itu. Ya, cara ngontrolnya ya, bukan nutup, cara mengontrol. Cara mengontrol, mengendalikan penglihatan kita dan pendengaran kita. Gitu loh. Nanti di berikutnya, di video berikutnya gue akan bahas soal gimana kalau itu dari keturunan, baik leluhur langsung yang jagain kita, atau bawaan atau piaraan lah kasarnya ya, bahasa kasarnya ya, piaraannya dari leluhur kita gitu loh, yang ditugaskan untuk menjaga keturunannya. Itu nanti gue bahas di video berikutnya. Oke, kalau ada yang mau ditanyain silahkan di komen, silahkan tanya saja. Kalau gue bisa jawab ya gue pasti jawab. Bye.